Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalia Amanda, NIM 17040332. Dalam video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai studi kelayakan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah analisis perancangan perusahaan kelas C. Pertanyaan pertama yaitu kegunaan studi kelayakan. Ada beberapa kegunaan studi kelayakan, yaitu antara lain yang pertama, bisa lebih memahami peluang. Dengan menjalankan proses studi kelayakan bisnis, Anda bisa menemukan jawaban apakah bisnis yang akan dijalani benar-benar prospek ke depannya atau hanya akan membuang waktu, tenaga, pikiran, dan modal saja. Yang kedua yaitu menguji konsep bisnis. Uji kelayakan bisnis yang dibuat sampai sejauh mana konsep bisnis yang akan dijalankan terutama saat menghadapi permasalahan. Tentunya ini akan bermanfaat terutama saat menghadapi permasalahan-permasalahan yang besar. Yang ketiga, menambah kepercayaan diri. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa pengertian studi kelayakan bisnis memiliki manfaat untuk menambah kepercayaan dalam menjalankan suatu bisnis. Selain menambah kepercayaan diri, studi kelayakan bisnis bisa membantu dalam evaluasi semua kegiatan bisnis yang dijalankan. Yang keempat, keuangan dan modal. Melalui studi kelayakan bisnis, bisa menentukan seberapa besar modal yang perlu dikeluarkan saat menjalankan bisnis, sehingga terhindar dari kekurangan modal di tengah jalan yang menjadi salah satu penyebab bisnis gagal. Pertanyaan kedua yaitu perbedaan antara studi kelayakan bisnis dan studi kelayakan proyek. Perbedaan antara studi kelayakan bisnis dan studi kelayakan proyek adalah terletak pada kegiatannya. Pada studi kelayakan bisnis lebih fokus pada bisnis dan kegiatan bisnis tersebut seperti pemasaran, teknis, keuangan, serta sosial ekonomi. Sedangkan pada studi kelayakan proyek lebih fokus pada proyek yang bersifat investasi. Pertanyaan ketiga yaitu jenis studi kelayakan. Terdapat banyak jenis studi kelayakan, yaitu antara lain yang pertama studi kelayakan panel surya, yang kedua studi kelayakan bisnis properti, yang ketiga studi kelayakan bisnis minuman. Pertanyaan keempat yaitu aspek-aspek dalam studi kelayakan. Ada beberapa aspek-aspek dalam studi kelayakan, yaitu yang pertama aspek hukum atau legalitas. Salah satu aspek yang pasti diteliti ketika studi kelayakan dilakukan adalah aspek hukum atau legalitas. Hal ini menyangkut pada semua hal yang berhubungan dengan legalitas atau ketentuan hukum dalam mendirikan perusahaan. Dalam aspek hukum, poin-poin yang dianalisis yakni izin lokasi, surat tanda daftar perusahaan, NPWP, akta pendirian perusahaan dan notaris, surat izin usaha perdagangan atau SUUP, dan lain-lain. Yang kedua, aspek ekonomi dan budaya. Pada aspek ekonomi dan budaya, studi kelayakan menganalisis dampak yang diakibatkan oleh perusahaan pada kondisi sekitar. Dari sisi budaya, studi kelayakan akan menganalisis bagaimana perusahaan mempengaruhi adat istiadat di daerah sekitar. Sedangkan dari sisi ekonomi, analisis yang dilakukan yakni bagaimana perusahaan berdampak pada tingkat pendapatan per kapita di wilayah tempat perusahaan didirikan. Yang ketiga, aspek pasar dan pemasaran. Pasar dan pemasaran merupakan aspek dasar yang diteliti dalam studi kelayakan. Analisis yang dilakukan pada aspek ini akan menjawab pertanyaan apakah produk yang dihasilkan oleh perusahaan memiliki peluang besar. Selanjutnya, aspek manajemen. Studi kelayakan juga turut menyertakan aspek manajemen sebagai aspek dasar yang harus dianalisis. Aspek ini berkaitan erat dengan operasional perusahaan, baik itu pembangunan maupun pengembangan. Dari semua aspek yang dianalisis, aspek manajemen memiliki cangkupan yang sangat luas. Yang terakhir adalah aspek keuangan.
bagi sebagian bisnis modal adalah hal utama yang harus dimiliki sebelum membangun sebuah bisnis. Maka dari itu, aspek keuangan ini menjadi hal yang menentukan bisnis Anda berjalan lancar atau tidak ke depannya. Pertanyaan yang terakhir yaitu, materi atau pelajaran yang digunakan dalam menyusun studi kelayakan. Materi atau pelajaran yang digunakan dalam menyusun studi kelayakan mencakup materi mengenai ekonomi serta manajemen bisnis. Karena dalam studi kelayakan kita harus memahami atau menguasai materi ekonomi serta manajemen bisnis. Sekian penjelasan mengenai jawaban pertanyaan mengenai studi kelayakan. Lebih dan kurang saya mohon